Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Kenapa sih kita ketawa terus? Iya. Kita sudah kedatangan Pak Wayan yang betul. sudah hadir pada pagi hari ini, atau lengkapnya Pak Wayan Putu atau Dr. Iwayan Putu Sucana Aryana SE SHMH. Iya, Om betul. Swastiastu Pak Wayan. Pak Wayan. Puna pigataran niki. Becek-becek. Rajang Galungan dan Kuningan. Sarang-sarang Rajang Galungan dan Kuningan. Buat Pak Karang dan Mbak Yupi. Nah, ini sini Pak Karang, Mbak Yupi. Ini tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit nih sama Pak Wayan ya tentang kesibukan beliau. Ini selain aktif juga Pak ya mengajar. Iya, tugas itu utamanya. Tugas ya, sebagai dan nanti dosen. kita akan berbagi juga dengan Yang diajarkan ada hubungannya dengan topik yang kita bahas? Oh, ada dong. Beliau ini kita akan banyak berbincang terkait dengan KDRT ya Pak ya? Iya, kekerasan dalam rumah tangga. Tidak masih hanya terjadi, perlindungan. masih terjadi Bapak, kalau Bapak melihat Pak. Iya, Intronya dulu deh. Intro dulu ya. Banyak Memang ya, Pak. kekerasan dalam rumah tangga ini masih terjadi dan masih tetap terjadi seperti itu. Ada beberapa hal yang menyebabkan seperti yang Beli Karang tadi, salah satunya di hari Kuningan ini harga cabai naik, ekonomi juga menyebabkan. Harga cabai yang naik, istrinya yang dipukul. Jangan dong. Emosi kan, emosi sebagai seorang wanita itu emosi loh Pak. Berarti ada ya, memang sudah ada perlindungan untuk anak dan perempuan. Ibu kok ngegas banget hari ini, Bu? Iya, soalnya kalau sudah ngomongin yang namanya kekerasan gitu ya, paling anti sama yang namanya kekerasan Pak ya. betul, Dan ya. di dalam rumah tangga pokoknya kekerasan dalam segala aspek. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan lagi, ini kata Dinginin dulu dong, dinginin dulu dong. AC-nya udah dingin loh Tapi sekarang. panas soalnya ya. Oke. Ini juga ada hubungannya dengan perayaan Hari Raya Galungan ya. Wow, betul sekali ini dia pemirsa. Kalau di Bali, ini sudah biasa ya kita melihat ya suasananya gimana. Kalau kita ke negara yang satu ini, sama di mana nggak itu? ya? Wow, ini dia beritanya nih. Oke. Pemirsa, meski Hari Raya Galungan jatuh pada 24 Juli 2019 lalu, namun umat Hindu asal Bali yang tinggal di Washington DC, Amerika Serikat dan sekitarnya baru merayakan bersama pada akhir pekan. Ketiadaan pura untuk bersembahyang di areal mereka tidak menjadi halangan. Rumah salah satu umat sedharma pun digunakan untuk menjalankan persembahyangan. Berikut laporan selengkapnya dari Voice of America, VOA. Meski jauh dari tanah air, Hari Raya Galungan diperingati oleh umat Hindu asal Bali yang tinggal di Washington DC dan sekitarnya. Dengan ritual, tarian, dan gamelan. Hari Raya Galungan jatuh pada hari Rabu 24 Juli 2019 lalu. Namun, warga Hindu Bali yang tergabung dalam kelompok Banjar Bali USA merayakan Galungan bersama pada akhir pekan di rumah salah satu warga. Sebenarnya Galungan itu hari Rabu kemarin, tapi hari ini masih merupakan bagian dari perayaan Galungan dan Kuningan. Kuningan nanti jatuh pada hari Sabtu depan. Dan untuk perayaan Galungan di Amerika ada sedikit modifikasi perubahan dibanding di Bali. Kami memakai filosofi Desa Kalapatra yang artinya menyesuaikan dengan keadaan. Umat Hindu Bali di Washington DC dan 2 negara bagian di sekitarnya, Maryland dan Virginia, berjumlah hanya sekitar 15 kakak, kurang dari 100 orang. Meski tidak ada pura di area mereka tetap bersembahyang bersama, dipimpin ketua komunitas di rumah-rumah umat secara bergilir. Tahun ini Galungan dirayakan di kota Gaithersburg, Maryland, di rumah warga Ika Inggas. Memang pas acara Galungan seperti ini kita ingin bisa berkumpul, namun karena kalau di Bali sih ada pura dan sebagainya ya, ada tempat-tempat pura keluarga, tapi di sini kita semua keluarga besar dan tidak ada pura ya. Di rumah sendiri bisa jadi tempat kita berkumpul untuk bersembahyang karena Tuhan ada di mana-mana. Yeah. Perayaan Galungan dimeriahkan penampilan musisi gamelan Amerika dari kota Richmond yang juga mengiringi puja warga dengan gamelan gender. Andy McGraw adalah asisten profesor jurusan etnomusikologi dan pemimpin gamelan Universitas Richmond. Ia bersama 3 musisi lainnya menempuh perjalanan cukup jauh untuk bisa merayakan Galungan bersama warga Hindu Bali.
even if I was raised as a Christian, I think there are certain elements that I can connect to. And there's a sense of a congregation, of a group of people coming together, and there's music, and there's food, and most religions kind of have those put together. So it feels good. Setelah sembahyang usai, warga yang hadir baik Hindu maupun non-Hindu menyaksikan tari rejang renteng dan menikmati sajian makanan khas Bali yang telah dipersiapkan bersama. Dari Gaithersburg, Maryland, Aldia Baraputri dan Madioni, VOA. Dengan keterbatasan. Iya, ampun. Ya. Ini sampai merinding loh melihatnya ya. Ya, betul. Kamu lihat ada yang beda nggak di situ? Banyak hal. Banyak hal ya. Salah satunya ada itu sesarinya cuy. Dolar ya, Bolo. Selalu melihat dari pandangan yang berbeda Ada, gitu ya. Perkara luar biasa Anda. Yang ini pes bolong, yang itu pes Iya, di situ dolar. susah nyarinya di sana. Bawa ke sana itu juga susah. Mbak Ines kan nggak sering-sering pulang ke Bali ya. Ini tentang uang nih, uang dolar nih. Kata Pak Wayan ini ada hubungannya dengan perekonomian dan iya. akhirnya terjadi KDRT. Pak Wayan ini sebenarnya kalau kita ambil definisinya KDRT itu apa sih Pak? KDRT itu kan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini adalah suatu perbuatan ya yang dilakukan oleh seseorang, utamanya kepada perempuan, yang mengakibatkan suatu kesengsaraan. Ini hanya kepada perempuankah terjadi? KDRT ini tidak hanya pada perempuan, nanti ada yang dimaksud rumah tangga itu siapa. Oke, Ya. walaupun ini sang perempuan melakukan tindakan kekerasan kepada laki-laki. Laki-laki Ya. juga. Itu KDRT juga. KDRT juga itu, tapi persentasenya mungkin tidak sebanyak laki-laki melakukan KDRT terhadap perempuan. Dan terhadap anak-anak juga. Anak-anak juga ya. Yang dimaksud dengan rumah tangga sekarang ini adalah suami, istri, sama anak. Dan ada juga ya hubungan kekeluargaan, dalam ini hubungan darah, ya hubungan perkawinan, misan, ipar, mindon dan lain sebagainya. Termasuk juga yang membantu kita di rumah. Kalau kita punya supir, punya asisten rumah pembantu, tangga. ya asisten rumah tangga lah intinya seperti itu. Gitu. Oke, berarti itu. Sebenarnya ada nggak sih Pak, apa namanya undang-undang atau apa gitu yang sudah mengatur? Ya kalau berkaitan dengan undang-undangnya yang mengatur itu namanya PKDRT. Oke. Nah, penghapusan. Maunya dihapus, tapi bisa nggak dihapus seperti itu? oke. Ya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undangnya nomor 23 tahun 2004. 23 Ya, tahun 2004, pasal namanya 1 ya, Pak, ya? PKDRT, nggih. Ya, nggih, Pak Karang dan Mbak Yopi ya. Nggih. Jadi Baik. sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab terjadinya KDRT? Pemicunya tuh Pak, biasanya Pak. Biasanya. Pemicunya PKDRT itu banyak sekali. Ya, yang pertama, mohon maaf, antara pasangan tidak mau saling menerima. Maunya menang sendiri, Egois. misalnya egois lah. Ngomong egois ke saya dong Bu. Iya, menghadapnya ke Blikarang egoisnya ya. Ya. Pak Produser? Ya. Oke, Yang sudah itu mungkin ada pihak-pihak lain yang masuk, yang terlibat. Ya, yang sering disebut dengan pihak-pihak yang ketiga lah. Iya. seperti Oh, itu. oke. Pil Ya. atau will gitu ya Pak? ya? Apakah pil atau will? atau Atau saudaranya. pihak ketiga. Ya lain. pihak ketiga yang lain. Oke, Ya, baik. Kadang-kadang seperti suka, itu. ya. Ya mungkin yang lainnya pasangan ini, mohon maaf, tidak mempunyai anak misalnya. Ya rentan terhadap PKDRT seperti itu. Ya KDRT seperti itu. Itu antara lainnya. Pak Oke. Blikarang ya. Oke, kalau kita dengar kata atau kalimat KDRT kekerasan dalam rumah tangga itu biasanya akan menyangkut persoalan kekerasan dalam hal fisik. Ini apakah selalu dalam hal fisik yang dilakukan terhadap pasangan atau kepada orang yang notabene bisa disebut korban? Korban ya. Berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, itu yang menyebabkan kesengsaraan tidak hanya pada kesengsaraan fisik, tapi ada juga kesengsaraan lainnya akibat KDRT itu. Jadi ada ruang lingkupnya dalam lagi. KDRT Yang itu. kedua mungkin yang habis fisik ada psikisnya bagi seorang yang itu. Yang ketiga selain psikis adalah seksualitas. Ya, kesengsaraan itu. Yang keempat adalah berkaitan
dengan penelantaran. Apakah itu penelantaran anak, istri misalnya dan lain sebagainya. Ya, itu akibat-akibat dari KDRT tersebut, kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Ya. Jadi tidak hanya sebatas fisik saja, Fisik Pak, saja, ya. ya. KDRT Ada itu secara psikis, psikis juga ya. bisa, ya. Seksiologi, Sosiologi ya. dan juga penelantaran. Itu juga bisa disebut KDRT ternyata ya. Ya. Oke, ternyata ruang lingkup Iya. KDRT itu nggak hanya terbatas kekerasan secara verbal, secara fisik, Fisik, aja, ya. tapi ternyata secara non-verbal juga. Non-verbal psikis dan juga, yang lain. psikis dan yang lainnya, Luar biasa Mbak loh. Yopi. Kalau Pak Putu melihat nih, Pak Ya. Wayan melihat KDRT, kasus KDRT di Bali ini sendiri, Ya. semakin memprihatinkan apa gimana sih Pak? Iya, Secara kita melihat banyak banget nih yang sudah masuk Kekerasan di dalam koran dan rumah lain-lain. tangga itu yang mungkin banyak itu kan kekerasan dari suami kepada istrinya. Ya mungkin ini terjadi peningkatan seperti itu. Salah satunya adalah sekarang dengan perkembangan IT, media sosial dan lain sebagainya, ya. Seperti itu. Sehingga itu yang menyebabkan ya kecemburuan, mohon maaf ya, istri pada suaminya, ya, padahal yang diajak nelpon adalah teman bisnisnya misalnya. Oke, baik. Kadang ini ya kecemburuannya seperti itu, timbullah ya KDRT dan lain sebagainya seperti itu. Atau mungkin Ya. teman-temannya dulu ya, yang lama nggak itu, ketemu, ya. sekarang ketemu kan kangen-kangenan ya, Kangenan, namanya ya. temen ya. Takutnya CLBK. Apa itu? Cerita lama bersama kembali. Oh, aku pikir cinta lama belum kelar ya. Bisa jadi gitu kan ya. Oke, baik. Kita negatif thinking aja sih ya dari tadi ya. Ini beberapa waktu lalu kita juga Nah, itu viral dia. nih Ada tentang viral nih, seorang Pak. anak yang maaf Ada kasus, banget. ada kasus Aduh, nih. ada case ya tentang seorang anak yang bisa dikatakan diperlakukan Mengalami tidak KDRT bagus. oleh ayahnya Dan sendiri. Padahal Ya, ayahnya sendiri sendiri, seperti ya. itu. Itu masuk KDRT juga kan Pak? Iya, itu kekerasan dalam rumah tangga seperti yang tadi yang dimasuk rumah tangga itu kan ini anak. Anak itu kan ada satu anak kandung mungkin atau anak tiri seperti Oke, itu. oke. Kekerasan ini kalau kepada anak tiri ini menderita apa? Fisik, ya mungkin fisik, ada sampai luka dan lain sebagainya, dan sanksinya juga beda-beda seperti yang diatur dalam Undang-Undang PKDRT 23 2004 itu. Ya, selain Undang-Undang PKDRT, kan dia bisa dikenakan berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oke, dan tadi di 22 awal 2004 itu ya. tadi Iya. di awal kalau kita berbicara tentang Undang-Undang 23 tahun 2004 ya Pak ya. Ini kan terkait tentang penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, Berarti di ya. situ kan ada perlindungan perempuan, perlindungan anak anak, dan lain-lainnya kan ya Pak ya. Di awal tadi kita ada berita terkait dengan penerapan perlindungan yang di Bali sendiri ada beberapa wilayah yang masih belum maksimal. Iya. Itu benar nggak sih Pak? Ya, berkaitan dengan penerapan perlindungan kan ada beberapa hal ini. Berkaitan dengan KDRT. KDRT kan sering disebut dengan hidden crime. Ya, seperti itu. Makanya seseorang mengungkapkan terjadinya KDRT itu biasanya adalah tidak mau dia. Ya, bahwa terjadi KDRT, bahwa itu suatu aib dan lain sebagainya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dia tidak mau melaporkan bahwa telah terjadi KDRT di rumah tangganya. Ya, yang kedua mungkin pertimbangannya anak dan lain sebagainya. Ya, untuk menjaga keutuhan rumah tangga, padahal telah terjadi KDRT, dia tidak melaporkan. Karena masih dianggap bahwa KDRT itu adalah aib. Gitu Ya. ya, jadi Yang perlu masih yang tidak disembunyikan. tidak perlu orang lain tahu ya. expose dan Baik. lain-lainnya. Oke, baik, menarik Baik, sekali. Pak Wayan, kita rehat sejenak ya. Nggih, Aduh, nggih, Pak pagi-pagi sudah agak hangat ini pembicaraan Betul kita banget. tentang Ya. KDRT ya. Luar biasa. Baik, pemirsa loh. jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita masih akan kembali di seputar Bali Pagi akhir pekan, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Nih Bapak Ke, 3-4 kali lu mandi. Kerang ya? Jadi pertanyaan tuh, air pump mati lagi. 3 sampai 4 kali kali. seminggu
Satu kalinya ke situ 3 kali gitu Oke. ya. Satu hari 3 kali. Tapi sayang sekali ya. Ini kebersihan yang perlu itu dia, yang perlu benar. dijaga. Jangan sampai ada kotor deh ya, Sampah-sampahnya, sampah-sampah plastik tolong ya. dong itu ya. Semoga nanti bisa menjadi perhatian lagi ya. Betul sekali. Oke, kita balik lagi ini dihubungkan lagi nih dengan topik kita ya. Dengan KDRT Ini ya. Kekerasan dalam alam semesta. Ya, kekerasan. bener loh tapi ya. Ada kembali nih ada Bapak Iya, Dr. Mbak Iwayan Yapi. Putu Sucana Ariana. Pak, tadi kita sudah berbicara nih terkait kekerasan. Kekerasan itu kan ada beberapa macam nih ya, Macam, ya. secara verbal, kemudian non verbal, seksualitas, kemudian penelantaran juga bisa dikatakan sebagai KDRT gitu ya, menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2004. Nah, ini yang dimaksud dengan kekerasan verbal. Fisik, iya kan? Kalau kekerasan enggak kok, kadang-kadang kan ada nih yang sudah pelaku nih misalnya, enggak kok saya enggak mukul gitu kan, saya enggak ada mukul nih, saya cuman bercanda gitu ya, bercanda dorong gitu ya. bukan, saya enggak ada mukul, saya enggak ada nampar gitu, saya cuman mengatakan sama korban bahwa kamu ini tidak sopan dengan dengan bahasa yang Tidak bagus, tidak baik, layak. gitu, tidak Iya, layak iya. gitu. Itu termasuk dengan kekerasan. Iya, kalau kekerasan dalam rumah tangga itu yang berkaitan dengan verbal tadi fisik itu kan bisa dibuktikan. Iya, ada Ya. visum juga ya Pak ya? Iya, Bisa di dibuktikan dengan visum visum ya? kan suaminya mohon maaf nampar istrinya misalnya. Dia bilang tidak nampar, tapi hanya ya sedikit ngeplot seperti itu. Ya lebam gitu makanya. Sedikit aja kok, sedikit Iya, aja, coba dorong aja sedikit aja, tapi biru. Iya, kan bisa di visum, ada alat buktinya seperti itu. Ya bahwa itu kekerasan itu terjadi sama istrinya seperti itu. Oke. Ya. Kemudian dengan perkataan juga Pak, Iya. secara psikis, yang Iya. mengganggu psikis, secara Iya. perkataan ya juga Iya, bisa ya. perkataan, Misalnya kamu iya. kebun binatang keluar semua gitu ya, itu juga termasuk ya Pak? Iya, termasuk kekerasan juga oke. seperti itu. Ya, yang menimbulkan rasa tidak enak lah seperti itu. Oh, ya. jadi ini hubungannya dengan psikis, Pak. Psikis ya. Kalau penelantaran itu tidak dinafkahi mungkin? Ya tidak dinafkahi, ya istri mau kerja tidak dikasih misalnya. Oke. Tapi minta uang tidak diberi seperti itu. Oke. Terus maunya apa? Ya, ada yang menarik sekali dengan kemajuan teknologi informasi juga akan bisa menimbulkan ya namanya permasalahan dalam rumah tangga, Iya. KDRT dalam Iya. rumah tangga. Itu seperti apa kejadiannya, Pak? Yang Bapak lihat selama ini, Pak? Ya, yang artinya berkaitan dengan kejadian itu kan seperti yang saya sampaikan kan ada pengertian antara suami dan istri seperti itu. Kalau ada pengertian antara suami dan istri mungkin KDRT itu bisa dikurangi atau dicegah seperti itu. Misalnya suami terima telepon seperti yang Pak Karang tadi bilang. Oke. Dari teman lamanya, ya, tahu-tahu istrinya sudah cemburu seperti itu, atau teman bisnisnya misalnya, atau yang lainnya seperti itu. Padahal sebenarnya KDRT itu dampaknya luas ya sebetulnya ya, tidak hanya dari mereka berdua saja, tapi banyak pihak juga Iya, ikut banyak merasakan pihak. dampak-dampaknya Pak ya. Iya, tidak hanya istri seperti yang tadi, bisa anak itu. Makanya kalau Mbak Yupi, mohon maaf sudah punya anak, jangan berkelahi depan anaknya. Oh gitu. Nanti anaknya malah ikut-ikutan gini. Iya. Berkelahinya di kamar aja kali dua gitu ya, Pak ya. Ya itu kan circle of violence juga kan, ya lingkaran kekerasan seperti itu. Biar tidak Suami sama istrinya, istri sama anaknya, terus anaknya balik lagi, gini sama ibunya, misalkan seperti Karena itu. mencontoh. Iya, orang mencontoh tua. dia nggih. baik. Apa yang harus dilakukan ketika seseorang merasa oh ini saya merasa sudah menjadi korban dalam artian dalam rumah tangga ini sendiri, Pak? Nah, dalam hal ini dia kalau seperti yang tadi, mohon maaf kan banyak yang tidak mau dia mengungkapkan aib yang terjadi dalam rumah tangganya. Tapi kalau dia ingin melaporkan seperti itu, bisa dilaporkan lewat penegak hukum, dalam hal ini adalah kepolisian. Selain juga ada pendamping-pendamping yang lain yang mungkin Mbak Yopi atau Pak Karang ada P2, TP2 seperti itu ya, berkaitan dengan perlindungan. Ya. Perlindungan dan pendampingan ya Pak. Iya, pendampingan ya, bisa dilakukan seperti itu bahwa sudah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Nah kalau kita lihat masyarakat kita sendiri nih Pak Wayan ya, ini kalau masyarakat Bali kan sama seperti tadi dibilang bahwa oh ini masih aib, nggak usah disampaikan. Ini ada rasa hubungannya dengan keengganan juga untuk ada melapor. keengganan untuk melapor. Itu ada hubungannya dengan ada tradisi kita di Bali itu yang sampai mengakibatkan
para korban-korban itu sampai yang aduh udahlah nggak usah diperpanjang lagi atau gimana gitu. Itu sebenarnya ngaruh nggak sih Pak gitu loh? Iya seperti Atau hanya suggest alasan aja gitu apa alasan gimana? saja ya seperti itu. Dia ada beberapa pertimbangan. Ya kenapa tidak melaporkan terjadinya KDRT ke pihak yang berwajib misalnya atau ke tempat pendampingan misalnya. Seperti itu karena seperti yang alasan tadi itu ya ingin rumah tangganya utuh seperti itu. Ya tidak terjadi suatu perceraian. Mohon maaf karena seorang wanita menyandang janda ya juga kan tidak baik seperti itu. Di mata Ya tidak, masyarakat. ya di mata masyarakat Ya. seperti itu, nggih. Ya. Walaupun tidak semua seperti itu ya, ya, Pak ya. tidak semua, nggih. Nggih. Bapak, seandainya ada kejadian KDRT ini sendiri, apa dampak yang bisa ditimbulkan dari KDRT ini, Pak? Kalau dampak yang ditimbulkan dari KDRT ini ya seperti tadi ya, terutama dampaknya itu sama anak. Ya kalau sudah punya anak ya, dia nanti kan bingung seperti itu. Ya memilih siapa ini. Ya intinya anak-anak lah kurang baik lah seperti itu. Ya dampak yang lainnya mungkin kalau keluarga tidak masalah seperti itu, tapi yang terpenting adalah anak ini yang sudah kita lahirkan atau ibunya lahirkan seperti itu. Ya dampaknya terhadap anak-anak. Oke, Ya. oke. Makanya itu diperlukan lah kita sebagai orang tua, kita Iya. sebagai manusia gitu ya, adanya pengendalian diri Pilihan, supaya ya. nggak saling terjadinya. mengerti lah. Ya, mungkin Pak Karang lebih ini mengerti istrinya, suaminya pulang malam dimengerti juga. Mengerti. Oh, Ya, pulang malam karena mah tugas ada ini yang penting, tugas ya, Pak. ada tugas ya. Ya, seperti kecuali itu. tugas oke lah Oke lah. ya. Tapi kalau misalnya sering-sering juga bahaya loh Pak. Malam. Tapi kalau Di kalau luar. pulang malam terus bawa duit gitu. Iya. Oh. Aku diam aja lah. Besok pulang malam lagi ya. Oke, berarti kita kalau Oke, kita rehat dulu deh. boleh deh. Oke, ya. Banyak yang mau ditanya juga nih sebenarnya Oke, ya. ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Oke, nah wayang pun perlu Wayang, inovasi. betul. Dalam rumah tangga pun perlu inovasi Dalam rumah juga. tangga itu perlu Kreativitas inovasi. dalam membina rumah tangga. Oh, Bapak sepertinya sudah pengalaman ya Pak, tapi ternyata belum. Bahaya loh itu loh. Nah, ini Jadi, perlu inovasi sebelum dalam rumah tangga loh, membentuk Pak. mahligai rumah tangga. Ya. Ini perlu nggak sih Pak yang namanya konseling, kemudian apa-apa yang harus dilakukan, Persiapan nih, Pak. Persiapan bisa sebelum dikatakan. menikah. Menikah, ya. Intinya ya sebelum menikah itu perlu seperti yang Beli Karang tadi konseling. Konseling itu apakah yang ahlinya di bidang perkawinan atau tokoh agama. Oke. Tokoh agama. Yang selanjutnya ada bahwa antara pasangan ini siap nikah seperti itu. Oke, pasangan siap nikah. Jangan nikahnya karena Terpaksa. ya karena mohon maaf Something gitu ya. something wrong Oke. ya. Aduh. Itu yang ininya kan. Baik. Itu Kan jangan ada tuh yang ngomong tentang sebuah rumah tangga itu bukan hanya ngomongin tentang aku, kamu, Tapi sekarang sudah menjadi kita. Oh, Kalau sudah oh. menikah itu Ya. kita gitu ya. uang saya, uang kamu, Uang utang saya. uang aku. Jangan. Enak aja. Enggak ya? Ya. Salah ya? ya Utang salah aku, satu utang pemicu. kamu. Itu salah satu pemicu tuh ya. Benar ya. Ya, Dan kita something juga wrong, sebagai ya. sebagai perempuan, jika kita sebagai perempuannya yang lebih atau berkecukupan ya Pak ya dari segi materi, jangan juga semena-mena sama yang laki gitu ya ya Pak ya. betul seperti itu saling pengertian lah seperti itu. Yang kedua mungkin selanjutnya adalah sudah siap nikah. Oh, Baik secara ekonomi ataupun usia. Betul, seperti itu. ternyata memang betul ya, siap menikah secara ekonomi itu memang harus ya Pak ya. Iya, ya itu Betul yang ternyata terpenting itu. ya, siap. Jangan karena something wrong tadi, tidak siap, ya. Oke. Nanti setelah nikah masih, mohon maaf, utang sana utang sini, sehingga telepon
prahara dalam rumah tangga seperti itu. Yang terpenting sudah move on, Move on. terutama dengan yang lama. Oh, sudah move on. Beli karang. Tidak ingat yang lama lagi, ini bahaya nih. Jadi jangan sampai terjadi KDRT karena CLBK. Lagi Seperti CLBK itu. lagi. Belum kelar. Ya. Cerita lama belum Itu. kelar gitu ya. Belum kelar ya. Oke, gitu ya Pak ya. Itu sudah Mungkin mau ada lagi? tentang masa lalu lah seperti itu. Oke. Baik dengan pacar atau keluarga. Dan yang mungkin yang terakhir ya seperti yang saya katakan tadi, jangan bertengkar di depan anak lah seperti itu. Jangan bertengkar di depan anak Anak ya, Pak ya. usahakan lah, usahakan. Jadi memang itu ya Pak ya. Itu juga sebagai upaya pencegahan ya Pak ya. Pencegahan, Untuk terjadinya KDRT di KDRT kemudian dian hari. Ya. Oke, berarti memang harus ada kesiapan menikah. Tadi itu secara ekonomi maupun secara pribadi sendiri Pribadi gitu ya, sendiri, sudah iya. siap ya kedewasaannya. Iya, siap. Oke, baik. Nah ini yang menarik sekali, ini banyak cara untuk membina rumah tangga agar jauh dari KDRT ya, walaupun ya ibarat kata nih ya yang sudah berumah tangga seperti apa namanya tutup sama panci sama Oke, tutupnya. semuanya tutupnya. Kadang juga pasti. Kadang nggak pas gitu ya, kadang ada aja gitu ya Pak ya. Oke, coba Ibu cerita bagaimana? Kita rumah tangga saya baik-baik saja. Jangan dong ya. Tapi nanti kalau mau Kalau lagi rumah tangga- jengkel gitu ya, ajak aja jalan-jalan Iya, ke pegunungan bener. gitu ya Pak ya. Terus duduk di sebelah abing-abing itu, romantis. dorong. Terus dorong. Ya. Jahat ya psycho. Jangan. Jadi memang harus ada sebagai suami dan istri Istri. itu kalau sudah berumah tangga itu menjadi satu tim ya Pak Satu ya. tim ya betul. Jadi tidak ada- saling tidak ada. pengertian Ya. lah seperti itu, saling mendorong, saling menghormati ya seperti itu. Tuh Bapak bilang saling mendorong. Mendorongnya dalam arti yang positif lah. Positif ya, gitu. Bercandanya saling dorong sampai terjerembab gitu. Oke Pak, dan ini kalau misalnya dilihat tadi kan juga sudah ya dari kasus-kasus kita di Bali, kemudian masyarakat Bali sendiri itu masih ada yang memang malu-malu untuk melaporkan, masih ada yang enggan karena banyaknya pertimbangan. Pertimbangan gitu. Apa yang mau Bapak sampaikan nih kepada masyarakat? Tentunya untuk mencegah jangan sampai deh Jangan ada sampai KDRT, kemudian Iya. jangan sampai ini pengadilan agama ini semakin banyak amin, gitu tugasnya. ya. Ada 1.900 duda dan janda. Seru Walaupun ini kan ya. ada undang-undang ya anak-anak telantar dan para janda di sini. Diterima oleh negara. Apa sengaja jadi janda supaya dipelihara oleh negara gitu. Kamu yang ngurus anak telantar, saya yang Kamu ngurus jandanya. jandanya. Gitu. Oke, apa nih Pak yang mau disampaikan? Baik, Masyarakat? kepada Semoga tidak terjadi KDRT, antisipasi untuk Antisipasi mencegah. pencegahannya ya kepada pemirsa Bali TV yang saya hormati. Demikian ada beberapa hal dalam pencegahan KDRT itu seperti yang saya sampaikan tadi adalah yang pertama, sebelum nikah itu adanya suatu konseling ya, baik dari tokoh agama atau tokoh perkawinan. Yang kedua adalah pasangan itu sudah siap nikah dari segi ekonomi ya, dari umur dan tidak mengingat masa lalu lagi, apakah itu sama pacarnya dan lain sebagainya. Tetaplah ke kita masa depan secara bersama-sama untuk mengarungi rumah tangga. Ya seperti Beli Karang tadi sampaikan kan, mengarungi rumah tangga itu seperti tutup panci tambah apanya? Wadahnya. Ya memang ya akan terjadi, walaupun tidak sering terjadi, pasti pernah menggotekkan lah seperti itu. Ya mengarungi rumah tangga itu kan katanya seperti kita menahkodai kapal atau perahu di tengah lautan lepas, pasti ada ombang-ambing dan lain sebagainya seperti itu ya. Sehingga bagaimana kita menyikapi agar itu bisa perahunya berjalan dengan baik, lancar ya seperti itu ya. Oke. Dan terus yang terakhir tadi kami sampaikan ya, kalau memang ada perselisihan antara suami dengan istri, ya dimohonkan jangan di depan anak seperti itu, karena seperti yang saya katakan tadi adalah circle of violence itu, ya kekerasan itu sebagai suatu lingkaran, bapaknya KDRT sama ibunya, ibu sama anaknya, anaknya bisa sebaliknya seperti itu, nggih. Ya. Dan kalaupun terjadi hal-hal demikian jangan diunggah ke media sosial. Media sosial, betul ya. Ini media juga. sosial yang cerdas. Iya, Ya. itu. Ini juga mempengaruhi ya Pak ya? Mempengaruhi ya, kadang-kadang kan karena bangganya status misalnya seperti itu. Sangat bangganya dia
misalnya memarahi istrinya di status ya, di gini status dan Kita lain juga sebagainya. yang baca Nggih. juga paham ya, Iya, kalau misalnya nggih. istri atau suaminya juga curhat, gitu, Iya, kita juga paham paham. bahwa Oke. oh nih ada masalah, Masalah nih. ya, janganlah masalah-masalah itu dikemukakan di medsos seperti Oke. itu ya. Tapi, Wayan? ya berdua saja yang ini. Iya. Terima kasih Bapak Wawan. Iya, Saya siap terima kasih, nih Beli sekarang Karang, ya. ya. Terima Oke. kasih, Mbak Banyak Yopi, loh, luar nggih. biasa. Baik, kita Sama-sama. Selamat sah.